Officium Nobile. Berbagai karangan bunga, ucapan selamat menghiasi pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi Rumah Bersama Advokat Jakarta Timur di Auditorium Gelanggang Olahraga Jatinegara, Jakarta Timur. Ketua Umum DPN Peradi RBA Dr. Luhut Pangaribuan mengatakan advokat berkualitas harus menjaga integritas dan tingkatkan ilmu pengetahuan. Hal ini dikemukakan dalam pelantikan DPC Peradi RBA Jakarta Timur di Auditorium Gelanggang Olahraga Otista Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 28 Februari 2025. Sebelum melaksanakan pelantikan, Panitia Pelantikan DPC Peradi RBA Jakarta Timur menggelar diskusi bertajuk Menuju Standar Profesi Advokat yang Tunggal. Hadir sebagai penyaji Ketua DPC Peradi RBA Jakarta Timur Ali Basya, pembahas Ketua Umum DPN Peradi Dr. Luhut MP Pangaribuan, Sarjana Hukum LLM. Dimoderatori Wakil Sekretaris Jenderal Daud Beruh, Sarjana Hukum. Luhut mengatakan seorang advokat harus mengedepankan integritas dan pengetahuan atau knowledge, sehingga bisa dikatakan bahwa advokat adalah profesi yang terhormat atau officium nobile. Bila tidak menjaga integritasnya, maka masyarakat akan sulit mempercayai seorang advokat. Karena itu, karakter advokat harus mencerminkan citra yang baik. Namun juga seorang advokat harus memperlengkapi dirinya dengan ilmu pengetahuan. Tanda Luhut Pangaribuan. Menurut Luhut Pangaribuan, profesi advokat sudah menjadi tujuan setiap sarjana hukum dewasa ini. Selain pertumbuhan jumlah advokat yang semakin tinggi, akibatnya organisasi advokat juga bertambah banyak. Secara konsep organisasi advokat itu disebut Bar Association, yang harus menjadi pedoman bahwa profesi advokat tidak sekedar pelengkap dalam proses penegakan hukum itu, tapi sungguh bagian sistem peradilan, kata Luhut. Luhut mengatakan undang-undang advokat dirancang dan diundangkan dengan latar belakang di mana pemerintah dilaksanakan dengan cara rule by law dalam rangka mempertahankan independensinya. Kata Luhut, maka dengan semangat tidak boleh diintervensi pemerintah. Konsep independensi profesi advokat dirumuskan dalam Undang-Undang Advokat. Profesi advokat total dijauhkan dari pemerintah sekalipun status sebagai penegak hukum, menurut Luhut. Pertanyaan utama itu, kata Luhut, harus dijawab dan dikaitkan dengan membuat profesi advokat adalah bagian dari kekuatan kehakiman dengan fungsi memberi jasa hukum dan status sebagai penegak hukum. Kenyataannya, sekalipun undang-undang advokat ini sudah hampir 20 tahun, organisasi advokat bukan semakin baik dan dihormati, tapi sebaliknya. Pada saat yang sama, persepsi profesi advokat bukan juga semakin baik, tapi semakin buruk. Tandas Luhut. Hal senada, Ketua DPC Peradi RBA Jakarta Timur, Ali Biasa mengatakan advokat harus berhasil membentuk organisasi advokat yang efektif nanti, misalnya dengan pengertian yang sama atas konsep single bar untuk mencapai tujuannya. Hal itu bisa dicapai juga pada kualitas profesi advokat sesuai tujuan dari organisasi advokat menurut Undang-Undang Advokat. Artinya single bar bertentang standar profesi advokat untuk meningkatkan kualitas profesi advokat ilmunya. Menurutnya, berbicara standar profesi advokat, maka ada dua prinsip yang harus dipenuhi. Yaitu pertama, rekrutmen anggota dan pengawasan dan pelaksanaan kode etik advokat. Proses rekrutmen itu terdiri dari tahapan pendidikan khusus profesi advokat, lalu calon advokat
melakukan ujian pendidikan advokat. Selanjutnya magang selama 2 tahun. Terakhir, baru mengucap sumpah di pengadilan tinggi. Jadi, tujuan advokat adalah meningkatkan kualitas profesi advokat, sementara kekuatan yang terkonsentrasi akan tens to korup. Maka single bar relatif adalah yang lebih tepat. Apabila itu dilakukan, dengan begitu profesi advokat itu nantinya tidak saja akan benar, tetapi sekaligus bertanggung jawab. Ya justitia et rei condus, hendaklah keadilan ditegakkan walaupun dunia harus binasa. Salam officium nobile. Memperhatikan dan seterusnya memutuskan, menetapkan, mengangkat nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus DPC Pradi Jakarta Timur karena pandang cakap dan mampu untuk mengemban tugas sebagai pengurus. Dewan Pakar, Ketua Dr. Anhan Syufana SH MBR BSI, Wakil Ketua Dr. Adas Igor Nainggolan SH MSI MH, Sekretaris Dr. Ahmad Fauzi Eskom SE SH MH MIC, Anggota Dr. Adil Kurniawan Ujang SH MKN MM, Penasehat Ketua Barmendo Siagian SH, Wakil Ketua Sabas Sinaga SH MH, Sekretaris Rasida Siregar SH, Anggota Eben SH Naibal SH, Timbul Sahalam Tapi SH, Linda 5. Bidang Penelitian dan Pengembangan Organisasi, Ketua Ahmad Saugi Sahab SH, Anggota Sutrisno SHMH Denny Zainuddin SH. Melangkahkan kaki yang lebih jauh untuk memajukan posisi kita masing-masing menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya sadar bahwa tanpa dukungan rekan-rekan dari DPC staf saya di Timur dan seluruh anggota, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sangat sadar saya. Tetapi dengan dukungan penuh dan kita bisa mendapatkan barisan, saya sangat yakin semua yang kita hadapi, kesulitan yang ada bisa diatasi dengan baik. Kalau dalam keputusan ini gagal, sekali lagi saya tekankan, itu adalah kegagalan saya. Tetapi sebaliknya, kalau ini berhasil, berarti keberhasilan dari pengurus DPC Timur seluruhnya. Hidup Jakarta Timur! Untuk itu, saya tidak ingin bicara banyak soal bagaimana teknis memajukan dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa membuat cara untuk musuh program yang lebih baik sehingga perjalanan DPC Timur menjadi lebih baik. Itu harapan saya. Tapi saya sekali lagi sadar. Jadi kita bersyukur dan berterima kasih akhirnya. Yang kedua, tadi jelas dari Ketua DPC Pak Ali Basyar. Pokoknya kalau ada yang salah, salahkan dia. Oh, kalau ada yang salah, salahkan dia. Kalau ada kegagalan, itu kegagalan dia. Tapi dia bilang juga, tapi supaya saya tidak gagal, kalian harus bantu gitu ya. Jadi ketika ada kegiatan, ulurkan tangan kan gitu. Tidak hanya tangan, kantong juga kan gitu ya. Jangan sampai kemudian nggak keluar gitu ya, hanya dari kantong. Karena memang organisasi advokat ini volunteer, artinya kesukarelaan. Karena ini bukan perusahaan, bukan company yang ada profit, ya. Tapi adalah idealisme, ya idealisme. Karena melalui organisasi ini kita bisa berbuat sesuatu dan bisa berbuat yang banyak. Nah, salah satu tugas dari organisasi profesi normatif disebut meningkatkan kualitas profesi advokat. Itu undang-undang yang mengatakan. Jadi, bagaimana meningkatkan kualitas profesi advokat itu yang harus dijawab oleh yang baru. Dan dengan cara apa meningkatkan kualitas profesi advokat. Dan ingat, organisasi advokat jangan dikacaukan
atau jangan mix up dengan kantor advokat. Itu dua hal yang berbeda. Kalau organisasi advokat melayani advokat melayani klien mencari keadilan, jadi dua hal yang berbeda. Jadi jangan tiba-tiba kantor DPC Jakarta Timur menjadi seolah-olah kantor advokat, itu salah, itu penyalahgunaan. Jadi secara konsep, secara ketentuan itu adalah dua hal yang berbeda. Pertanyaannya, bagaimana meningkatkan kualitas profesi advokat? Kita sebagai organisasi, mungkin satu-satunya organisasi advokat yang ada di Indonesia yang memiliki atau sudah memiliki pokok-pokok haluan program. Jadi pokok-pokok haluan program. Di situ sudah ada apa tujuannya, bagaimana caranya, dan apa topik-topiknya. Nah biasanya kalau dalam pelatihan itu selalu diserahkan di suara kehidupan sebagai bidang organisasi. Itu diserahkan itu pokok-pokok haluan program apa sudah diserahkan, saya juga nggak tahu. Sudah diserahin Pak Ketum di awal, sudah diserahkan. Oh sudah diserahkan, oke. Tapi nggak disebut-sebut tadi kalau itu ada. Lupa ketua Jadi lupa ya. Jadi yang mau saya katakan adalah kalau semacam rapat kerja, tolong pokok-pokok haluan program itu dibedah. Kan di situ diuraikan tujuan yang hendak dicapai selama periode 5 tahun, karena itu 5 tahun, dan kemudian bisa dijabarkan menjadi 1 tahun. Mungkin 1 tahun bisa dikurangi 6 bulan gitu ya. Tinggal sekarang kegiatan apa yang mau dilakukan untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Jadi sudah ada objektifnya, tujuannya, kemudian hal yang mau dituju. Nah, tinggal sekarang dirumuskan bagaimana melakukannya. Berarti kalau bagaimana melakukan tentang orang dan juga tentang pendukung-pendukung ya orang untuk dapat bisa melaksanakannya. Jadi pesan saya pada kesempatan ini kepada pengurus yang baru, pada hari pertama kerja buka pokok-pokok haluan program itu dan pastikan apa yang bisa dilaksanakan. Nah misalnya tadi Raja kan ya, untuk dokumentasi bisa di forum ya, tepuk tangan.